Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Itu redaksi pertama, ya. Wa barik lana fi Ramadan. Itu ada di Musnad Ahmad, Musnad 1 nomor hadis 259. Ya Allah, mohon berkahi kami di bulan Rajab ini dan di bulan Sya'ban nanti, dan mohon berkahi kami pula di bulan Ramadan. Tentang pertanyaan tentang bulan Rajab, ibadah-ibadah di bulan Rajab, ya. Banyak hadis terkait dengan Rajab, Ibu. Ada satu yang sahih, dua yang dhaif, selebihnya palsu. Saya mulai dengan yang dhaif dulu, ya. Saya mulai dengan yang dhaif. Ibadah-ibadah apa saja yang bisa dilakukan di bulan Rajab, khususnya mungkin nanti pertanyaan Ibu terkait spesifik dengan puasa, ya. Baik, salah satunya. Mari kita lihat di Musnad Ahmad, Musnad 1 nomor hadis 259 dari Ibnu Abbas, ya. Jadi bukan Sunan Ahmad, ya, tapi Musnad Ahmad. Maaf sebentar. Musnad itu kitab hadis yang disusun berdasarkan periwayatnya. Misal, Ibu ingin tahu Sayyidah Aisyah itu meriwayatkan berapa hadis, maka cek di kitab Imam Ahmad, nanti ada tentang Aisyah, semua hadis yang Aisyah pernah riwayatkan, yang Imam Ahmad kumpulkan. Nah, di Musnad pertama itu Musnadnya Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, ya, nomor hadis 259. Hadis ini dengan redaksi yang mirip, yang sering dipasang di spanduk, itu didapatkan juga di Sunan Al-Baihaqi, kitabnya Syu'abul Iman, nomor hadis 3524. Saya bacakan hadisnya, kita bacakan. Pernah dengar hadis ini? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Itu redaksi pertama, ya. Wa barik lana fi Ramadan. Itu ada di Musnad Ahmad, Musnad 1 nomor hadis 259. Ya Allah, mohon berkahi kami di bulan Rajab ini dan di bulan Sya'ban nanti, dan mohon berkahi kami pula di bulan Ramadan. Versi kedua adalah doa Allahumma, mirip dengan yang pertama, barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Pernah dengar doa ini? Ya Allah, mohon berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan mohon sampaikan kami ke bulan Ramadan. Jadi amalan pertama yang sering populer di masyarakat ada di bulan Rajab adalah doa yang dipanjatkan supaya diberkahi di bulan Rajab, Sya'ban, dan sampai ke Ramadan. Jelas sampai sini? Nah, bagaimana status hadisnya? Status hadisnya dhaif. Pelan-pelan, belum selesai. Apa urutan dhaifnya? Karena tidak semua hadis dhaif itu ditolak, tidak semua. Ya. Jangan ibu bapak katakan kalau dhaif tidak bisa diamalkan, belum tentu. Ya, hadis dhaif yang tidak boleh menjadi dalil, itu menjadi dalil landasan hukum, itu ada tiga jenis. Ini disepakati oleh ulama hadis. Satu, hadis munkar, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang seringkali berbuat maksiat, sering menyimpang, sering melanggar ketentuan. Misal ada orang menyampaikan hadis tapi suka mabuk, itu hadisnya diingkari, nggak boleh diambil, walaupun belum tentu kalimatnya salah. Apa alasannya? Supaya nanti tidak ada fitnah pada agama. Jadi kalau nanti ada orang-orang misalnya mengatakan pantas orang Islam perilakunya buruk, yang meriwayatkan hadisnya orang mabuk kok, ya. Contoh begini, Anda mau ke Masjid Nurul Bahri, di jalan ada orang mabuk lewat. Pak, mau ngaji nggak usah, ustadznya nggak datang hari ini. Percaya nggak? Padahal dia belum tentu salah itu. Ya mungkin dia kesini lewat, lihat pengumuman, dia dengar, dia sampaikan. Ya, niat dia baik, cuman dia berada dalam keadaan yang tidak baik. Anda bisa tolak. Apalagi masalah hadis, ya. Apalagi masalah agama. Ya. Di agama tidak boleh diriwayatkan oleh orang-orang yang lemah. Ya. Dua, matruk namanya. Matruk itu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang seringkali tertuduh sering berdusta, ya, sering bohong. Pernah dengar hadis ini? Awal Ramadan rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqu minan nar. Awal Ramadan itu rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, ujungnya itqu minan nar. Pernah dengar? Nah, itu hadisnya hadis matruk. Hadis matruk. Jadi nggak bisa dipakai dalil. Nanti biasanya tiap tahun suka diulang-ulang itu. Ya, itu hadis matruk. Nggak bisa dipakai dalil. Pelan-pelan.
Yang ketiga, hadisnya hadis maudhu namanya, hadis palsu. Nah, ini banyak di bulan Rajab ini, banyak sekali. Kalau maudhu, palsu, memang orang ini sengaja bikin hadis palsu, memalsukan hadis. Ya. Nanti ibu akan dengar misalnya, bapak pernah dengar hadis ini, orang yang bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan maka diharamkan bagi neraka untuk menyentuh kulitnya. Pernah dengar? Itu hadis palsu. Gampang ciri hadis palsu itu ya. Salah satunya kalau bertentangan dengan akal sehat, itu pasti palsu itu. Ya, nggak ada dalil yang menguatkan. Kalau kita bahagia saja dibebaskan dari neraka, untuk apa puasa Ramadan? Bahagia aja. Alhamdulillah saya bahagia dengan kedatangan Ramadan, gak usah puasa. Itu sudah tidak disentuh oleh neraka. Ini dikenal dengan 3M. Nah, hadis yang tadi, doa yang dibacakan saat di Rajab itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, itu statusnya hadis dhaif, dhaifnya mungkar. Karena di dalam periwayatnya ada seorang bernama Ziyad An-Numairi. Ziyad An-Numairi ini dipersoalkan oleh para ulama, disebut munkarul hadis, orang yang hadis-hadisnya diingkari. Ya. Hanya cara memahaminya adalah jangan salah paham. Cara memahaminya yang salah adalah memahami ini sebagai hadis. Ini doa ini bukan dari Nabi, diragukan dari Nabi. Ya. Doanya bagus, betul, cuman salahnya dipahami sebagai hadis. Ya. Kalau bapak ibu ingin berdoa dengan bahasa kita pun tidak dilarang. Boleh nggak saya berdoa begini misal, Duhai Allah, makin banyak nih rasanya dosa hamba. Ya. Mohon berkahi kehidupan hamba ya Allah di bulan Rajab ini. Berikan kesempatan untuk berubah, sampaikan hamba ke bulan Ramadan supaya bisa bertobat dengan baik. Boleh nggak? Boleh. Cuma di akhir mungkin dikatakan begini, ini hadis dari Nabi. Itu yang salah. Jadi kalau anda ingin berdoa pun mengambil maknanya sah-sah saja. Yang salah memahami itu sebagai hadis. Jelas ya? Baik. Jadi kalau ada yang pasang spanduk menyampaikan dan hadis Nabi, itu yang bermasalah. Ya, itu yang bermasalah. Jelas ya? Baik. Yang kedua tentang puasa. Pernah dengar pernyataan ini? Siapa yang puasa 1 hari di bulan Rajab dapat pahala sekian, 2 hari sekian, 7 hari dibukakan 7 pintu surga, 8 hari dibebaskan di 8 pintu neraka. Pernah dengar? Itu hadis nomor 3, maudhu', palsu. Segi kepalsuannya bukan hanya bertentangan dengan dalil, dengan akal sehat aja nggak masuk. Ya. Coba maaf ya, kalau anda sudah tahu 7 hari puasa saja di bulan Rajab bisa dibukakan 7 pintu surga, untuk apa puasa Ramadan? Ya. Dan 8 hari dibebaskan dari 8 pintu neraka. Orang ini hebat sekali, tahu dia surga punya 7 pintu dan neraka punya 8 pintu. Ya. Nabi aja tidak pernah memberikan keterangan itu. Ya, ada sesuatu yang salah di sini, ada sesuatu yang keliru. Baik. Anjuran puasa di bulan-bulan Al-Haram itu ada. Dikata Nabi, puasa yang paling dicintai oleh Allah setelah puasa Ramadan itu, selain puasa Daud, itu puasa di bulan-bulan Al-Haram. Dan semua, hampir seluruh ulama memberikan fatwa demikian. Ya. Jadi kalau ibu ingin puasa, misalnya tingkatkan puasa di bulan-bulan ini, boleh. Ya. Tapi yang tidak disukai ulama atau bahkan tidak diperkenankan mengkhususkan di bulan tertentu, menolak yang lainnya. Jadi kalau ingin puasa di bulan-bulan itu boleh. Ya. Rajab ibu puasa silahkan. Ya. Kemudian Dzulqa'dah puasa boleh, Dzulhijjah puasa boleh, bahkan 10 pertamanya besar pahalanya. Ya. Kemudian Al-Muharram puasa boleh. Nah, rumusnya kalau bisa khusus di bulan Rajab ibu tingkatkan puasa, khususnya yang sunnah-sunnah itu, yang Senin, Kamis. Ya. Di belum puasa Senin, ya. Sudah puasa Senin tambah Kamis, Senin Kamis tambah Ayyamil Bid. Ya. Kalau ingin tingkatkan lagi boleh puasa Daud, boleh. Ya. Hari ini Senin puasa, Selasa besok tidak. Ya. Rabu puasa, Kamis tidak. Puasa apa namanya? Daud. Ya. Salat Daud tidak ada ya. Subuh salat, duhur tidak. Ya. Asar salat, maghrib tidak. Itu ngarang. Ya. Nanti supaya tubuh kita terbiasa sebelum datang Ramadan. Nanti kalau ingin lebih banyak lagi puasanya bulan Sya'ban, itu boleh. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu tidak pernah memperbanyak puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Ibu boleh tiap hari puasa itu, ya, boleh. Ya. Sampai sehari 2 hari menjelang Ramadan, ibu berhenti, ya, boleh. Ya. Jelas ya?